Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berarti wa tunashana sanahin sanaqatul muqarrabin. Husanillah mu'alif hadzal kitab Syekh Nawawi Ad-Dimashqi sunnahul sunnah sunnah. Wasallabana umatina jatina. Husanillah ma'atina al-asqiya malam. Lillahi ta'ala laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1014. Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim. Ini beberapa hadis sampai akhir bab bicara tentang hadis-hadis yang dijadikan dasar oleh Imam Ghazali untuk menunjukkan bahwa ada ghibah tertentu yang diperbolehkan. Masih ingat kemarin Ghazali menyampaikan dalam Ihya beliau bahwa secara umum ghibah menceritakan aib orang itu haram. Tetapi ada 6 alasan, 6 kondisi yang ghibah dalam konteks itu diperbolehkan. Nah, Ghazali mengambil beberapa hadis yang dijadikan argumen. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu an. Sayyidah Aisyah cerita begini, ana rajulan, saat temani seseorang. Anda bisa melihat, coba Sayyidah Aisyah nggak menceritakan siapa rajulan. Beliau yang mengatakan, ada loh laki-laki. Beliau nggak nyebut si A, nggak menyebut namanya. Tapi ada seseorang istadzana yang minta izin. Sopo rajul ala nabi. Ada orang yang minta izin ke Nabi. Seorang itu siapa? Dan kita tahu Sayyidah Aisyah mesti kenal. Karena di antara sesama sahabat kan saling tahu. Tapi Sayyidah Aisyah kadang nggak menceritakan pada kita siapa orang yang diceritakan. Beliau mengatakan ada seorang laki-laki. Atau kadang beliau hanya mengatakan ada seorang perempuan yang melakukan ini. Beliau nggak ceritakan siapanya. Laki-laki ini istadzana minta izin ala Nabi. Faqala, kemudian dawuh sapa Nabi, jawab sapa Nabi, idzanu ngawi izin sapa sira lahu maring rajul. Begitu laki-laki tadi minta izin, rupanya Nabi kemudian gak apa-apa wis izinkan. Kenapa diizinkan? Kemudian ada statement akhirnya. Bisa seburuk-buruknya sesuatu itu akhul asirati, teman sehidup. Berarti orang itu, orang laki-laki tadi tampaknya bukan orang baik. Dalam bahasa kita enak toh, bolak-balik ngeyelan, didik ngeyel. Kemudian ketika dia bilang, wis lah, biarin dia, sing waras ngalah. Kadang Nabi begitu. Orang itu melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu, Nabi kemudian idzanul lahu, biarkan dia. Bisa lah, Nabi kemudian mengatakan di belakangnya, bisa akhul asirati. Memang nggak mudah kalau ada teman hidup yang kemudian nggak baik. Ihtaja, hadis ini nanti bisa lihat di Syarah Sahih Muslim atau di Syarah Bukhari. Ihtaja gawe argumen, gawe dalil, gawe hujjah bi iklan hadis di atas. Sapa al-Bukhari ala jawazi ghibati ahlil fasadi. Ing atase ghibah orang yang biasa berbuat kerusakan. Nabi rupanya ada Nabi yang kemudian menunjukkan Nabi sendiri menyatakan bahwa orang itu nggak bagus. Rupanya itu kemudian dijadikan argumen oleh Imam Bukhari bahwa itu boleh. Ghibah ahlil fasad wa ahli raibi, orang yang kurang baik. Itu satu hadis yang dijadikan dasar bahwa ada ghibah tertentu yang diperbolehkan. Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim, yang hadis kedua. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala, qasama membagi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kismatan ing bagian. Ada biasanya rampasan perang. Apa namanya rampasan perang?
Ghanimah atau fae. Ghanimah itu bedanya tahu ya. Kalau ghanimah itu adalah rampasan perang yang didapat ketika peperangan. Jadi misalnya ada orang perang, kalau dulu kan pakai senjata tradisional. Kemudian si A membunuh musuhnya. Tentara dulu biasanya pedangnya misalnya, senjatanya enek perhiasan, biasanya ada toh perhiasan apa? Lah orang dulu orang Jawa kerise berlapis emas, gagangnya biasanya. Kemudian kayak kalung kebesaran, apalah. Nah, ketika seseorang itu membunuh musuhnya, yang musuhnya menggunakan atribut-atribut kekayaan tadi, maka ketika dia terbunuh dan barang itu diambil, itu ghanimah. Nah, fae itu biasanya dimanakan sebagai rampasan perang yang kalau orang kemudian menduduki wilayah, maka wilayah itu menjadi wilayah kekuasaan. Itu fae, biasanya begitu. Suatu ketika Nabi membagi sesuatu, kita nggak tahu yang dibagi, mungkin bisa ghanimah, bisa fae atau apapun, atau zakat. Kemudian faqala mongko ngucap sapa rajulun, seseorang minal ansori, orang Ansor, ada dari kalangan Ansor, seseorang itu protes ke Nabi, wallahi, dan dia bersumpah, wallahi demi Allah, ma'aroda, orang menghendaki sapa Muhammad bihadza kelan pembagian ini, wajah Allah Ta'ala yang arai Allah Ta'ala. Artinya orang Ansor tadi protes bahwa pembagian yang dilakukan Nabi itu tidak benar. Nabi membagi tidak adil. Dalam hadis lain kan ada orang yang kemudian protes ke Nabi, marah-marah ke Nabi, menganggap Nabi tidak adil. Kemudian Nabi agak apa bahasa kita, agak murka. Kemudian beliau mengatakan, kalau saya Nabi utusannya Allah dianggap tidak adil, terus siapa lagi yang bisa adil di atas saya? Kalau Nabi yang sudah top leader dianggap tidak adil, terus siapa yang bisa berlaku adil? Nabi itu contoh. Nah, apa yang dilakukan Nabi itu benar. Kalaupun beliau salah, mesti akan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tidak ada teguran, nggak ada peringatan, berarti tidak ada masalah. Tapi orang tadi, salah satu sahabat tadi marah-marah menganggap Nabi tidak adil. Kasusnya hampir sama. Ini juga begitu. Moro-moro nih sahabat, Muhammad itu melakukan pembagian ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Coba. Kayak kurang apa tuh Kanjeng Nabi itu? Yang mencaci ya juga. Karena itu kalau kita kemudian dicaci orang, dirasani orang, nggak perlu sedih. Jangankan kita itu dirasani sopo. Kita itu siapa? Mesti yang enek lah yang nggak suka dan ngerasani. Wong Nabi aja lo dirasani dan dituduh tidak benar. Coba yang nuduh itu sahabat Nabi. Orang yang sering bersama Nabi aja lo nuduh. Jangankan Kanjeng Nabi, pangeran aja lo didustakan. Sehingga kalau kita sudah berusaha berbuat baik, kemudian ada aja orang yang nggak suka, ada aja orang yang ngerasani kita, nggak perlu dipikir. Ya pancen kita kan bukan siapa-siapa. Kalau dirasani orang ya maklum lah. Kan gitu aja toh. Wong Nabi aja yang hebat aja dirasani, apalagi kita. Nah, Nabi itu dituduh ma'aradul Muhammadin bihadza wajhallah. Fa'ata itu. Nah, maka kemudian Ibnu Mas'ud, orang Ansor tadi rasan-rasan. Muhammad itu tidak benar macam-macam. Nah, Ibnu Mas'ud yang mendengar orang tadi ngomong fa'ata itu, mongko kemudian menekani sapa ingsun Rasulullah Kanjeng Nabi. Fa'ahbartuhu. Kemudian aku kabarkan tadi cerita orang tadi, omongannya tadi tak sampaikan ke Nabi. Ini dalam bahasa kita kayak adu domba sebetulnya. Tetapi konteksnya ada orang yang kemudian melaporkan ucapan orang tadi. Ibnu Mas'ud melakukan itu. Fatagoyaro, begitu Nabi mendengar laporan Ibnu Mas'ud, fatagoyaro mongko berubah apa wajah Nabi. Berarti Nabi agak nggak enak. Wajah beliau langsung berubah merah. Mungkin tampaknya beliau murka. Tapi Nabi luar biasa. Waqala lan dawu sapa Nabi rahimah, mengasihi sapa Allah Musa ing Musa. Kata Nabi, saya Muhammad Kanjeng Nabi hanya dirasani satu orang, sahabat Ansor tadi ngerasani hanya satu orang. Sementara Nabi itu ngedem-ngedem awake ya, gak apa-apa, sabar, dirasani wong sing ngrasani lho cuma satu orang.
Padahal lakot udhiya, sungguh telah disakiti bi aksaro, dengan orang yang lebih banyak, min hadza, sapa Musa rahimallahu Musa lakot udhiya bi aksaro. Sementara Kanjeng Nabi Musa biyen ketika beliau memimpin Bani Israel, itu yang menyakiti beliau itu tidak hanya satu, hampir semua umatnya coba menyakiti Nabi Musa, tapi fasobaro, tetap sabar. Kayaknya ini bisa kita tiru. Lah Anda kita mendapatkan musibah, sesuatu yang nggak enak, sabar. Di sana tuh ada yang lebih parah. Itu masih bisa bertahan. Kenapa kita tidak? Itu cara apa biasanya kita tip untuk agar kita kuat. Nabi juga gitu. Ketika dirasani salah satu sahabatnya, Nabi mengatakan, sabar, sabar, Kanjeng Nabi Musa itu luwih akeh, luwih parah yang Anda bisa lihat Nabi Musa itu coba susah payah membela Israel, Bani Israel dari kungkungan Fir'aun sampai nyebrang laut. Begitu nyebrang laut, begitu selesai, kemudian kan oleh Nabi Musa ditinggal toh beberapa hari, 40 hari ya. Coba ditinggal hanya 40 hari. Yang itu kemudian diserahkan kepada Nabi Harun. Coba Anda bisa bayangkan, ditinggal 40 dino loh jadi kafir kabeh. Dengan kasus Musa Samiri yang kemudian membuat patung dari emas, patung sapi, kemudian nyembah sapi. Coba, hanya ditinggal 40 hari. Bukan yang greget nih. Disusah payah di Jaiman hanya bukan tahunan. Coba, hanya 40 hari. Sementara kita kan gak yang pondok iso tahunan. Rai libur ngajine setahun karena pandemi. Nabi Musa itu gak setahun, 40 hari sebulan. Itu sebuyar santrinya. Nah, apa gak jengkel. Dan itu tidak 1-2, mayoritas. Kemudian gawe sapi. Setelah itu Anda masih ingat kasus ketika setelah itu kan Nabi Musa di Bani Israel dijanjikan tanah yang dijanjikan Palestina. Yang itu oleh Bani Israel, kenapa orang Israel lagi mengungkungi Palestina, karena menurut mereka itu tanah yang dijanjikan. Nah, kemudian diajak menundukkan wilayah itu. Coba, apa kata mereka? Ya lah emang mau menundukkan itu, dan itu ketika itu kan dikuasai raja yang dolim. Kamu aja lah Musa sama Harun sama Tuhanmu membebaskan itu, saya tak duduk di sini. Nanti kalau udah selesai saya dipanggil ya. Coba, bukan greget nih mana? Dijak, kayak Anda dijak, Mbak, makan, masak, sama masak loh. Kayak semateng aku dipanggil ya. Coba, mau makan bareng dijak masak nggak mau. Coba Nabi Musa, kemudian ngejak Bani Israel. Jawabannya kan gitu, dan itu diabadikan oleh Al-Quran. Karena perilaku inilah kemudian Allah Ta'ala murka. Karena itulah kemudian Bani Israel diharamkan tidak bisa masuk ke tanah itu selama 40 tahun. Itu kan, dan itu diceritakan dalam Al-Quran. Artinya, nakale Bani Israel. Jadi saya saiki beling, wong saya saiki nakalan, itu kita nggak kaget ke zaman gawan baye, ke zaman biyen, itu ya wis gitu. Coba kurang apa? Begitu Nabi Musa hebat, Nabi Musa, sing paling pinter niki sapa? Coba. Pertanyaan jebakan. Kalau Nabi Musa mengatakan ada orang yang lebih pintar dari saya, maka orang Israel tidak akan mengikuti Nabi Musa, dia akan mengikuti orang lain. Coba. Karena itulah Nabi Musa mengatakan aku yang paling pintar. Tapi itu kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala. Itu tidak etis. Walaupun misalnya kayak Anda jadi guru, Bu Guru, di sekolah ini yang paling pintar matematika siapa? Padahal Anda guru matematika satu-satunya. Anda kan sebenarnya boleh ngata, yo aku lah ya, kan ya boleh toh. Wong saya satu-satunya guru matematika misalnya. Tapi kan itu kan dalam konteks untuk melindungi muridnya ben gak bulet. Misalnya toh, konteksnya kan begitu Nabi Musa, tapi kan Allah enggak. Tapi dalam konteks ini kan betapa umatnya Nabi Musa itu belingan. Nabi Muhammad itu sampai begitu. Sabar Nabi Musa itu lebih parah daripada saya. Akhirnya Kanjeng Nabi sabar, hasobaro. Ini konteksnya adalah bagaimana Ibnu Mas'ud menceritakan
ucapan tidak baiknya, rasan-rasanya orang. Nah, ini menjadi alasan yang dipakai oleh Imam Bukhari untuk menunjukkan bahwa di dalam konteks untuk menyelesaikan persoalan rasan-rasan nggak baik tadi, kita boleh menceritakan rasan-rasan. Yang kemarin kemudian misalnya untuk mencari solusi, untuk saksi, untuk melaporkan perilaku yang nggak baik, itu kan diperbolehkan. Wa fi ba'di riwayatin qala Ibnu Mas'ud qultu la arfa'u, tidak pernah menyampaikan ilai maring Nabi ba'da hadza. Tapi Ibnu Mas'ud hebat juga. Begitu tahu Nabi itu kemudian tidak enak hati, murka karena laporan Ibnu Mas'ud terkait dengan orang Ansor tadi, sejak saat itulah Ibnu Mas'ud tidak pernah melaporkan apapun kepada Nabi. Jadi gak gampang lapor. Didik-didik kayak biasanya ada toh sinetron. Seorang istri ribut didik dengan suaminya, lapor orang tua. Akhirnya bolak-balik lapor wong tua, saya dilaporno eleke suaminya. Akhirnya suami orang tua kita karena sering kita sebagai istri melaporkan kekurangan suami atau suami melaporkan kekurangan istri kepada orang tua masing-masing. Maka akhirnya kan orang tua kita itu berpikiran, oh ternyata menantu kita itu tidak bagus. Sehingga ketika ada masalah lebih besar, kemudian kan tidak jarang orang tua kemudian, wis kalau gitu jaluo firok aja nduk. Kenapa orang tua begitu? Karena selama ini kita jejali informasi suami kita buruk. Sehingga kemudian informasi, instruksi, perintah, saran orang tua agar anaknya cerai dengan suaminya, itu karena kesalahan kita sejak awal yang menceritakan aib suami kita. Karena itu jangan mudah ceritakan didik lapor orang tua. Selesaikanlah. Masa udah dewasa, udah sarjana, hanya rebutan piring, misalnya rebutan bantal, gitu aja wis rame. Kan enggak, jangan mudah untuk menceritakan. Kalau dulu yang sering Ustaz sampaikan, kalau Ustaz itu kalau sama ibu Nganjuk itu, kita suatu ketika ngomong ke ibu nggak ngeluh ya, nggak punya uang. Jadi kita udah nikah kemudian cerita nggak punya uang. Kata ibu, Leo jangan cerita ke ibu kalau kamu nggak punya uang. Ibu jadi sedih. Sedihnya ibu itulah yang kemudian sangat mungkin yang kemudian membuat kita benar-benar nggak punya uang. Gitu kan? Karena kalau Mbah Ibu Nganjuk ngajarkan, nak cerita ibu cerita sing enak. Walaupun mungkin ingin mangan terong, ngomongnya ya apa? Alhamdulillah mas, pokoknya daging lah, daging terong, daging tahu. Anda bisa bayangkan toh, ketika kita cerita yang enak pada orang tua itu kan akan senang hatinya. Ketika kita membuat hati orang tua kita senang, itu kan mungkin itu akan jadi doa untuk kita. Kan begitu. Sehingga yang diceritakan orang tua itu yang enak-enak, jangan wes bolak-balik teng sepeda motor itu bolak-balik gembos mah harus ganti. Ya, akhirnya kan orang tua itu kan sedih mikirkan kita, sedih mikirkan kita yang jauh, yang kemudian macam-macam. Akhirnya gak turu. Nah, karena itulah Ibnu Mas'ud di sini juga gitu. Begitu beliau Ibnu Mas'ud tahu Nabi rupanya pikirannya nggak enak karena gara-gara laporan dia tentang perilaku sahabat Ansor, maka Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan la arfa'u ilaihi ba'da hadza hadisan. Setelah kasus ini saya tidak pernah melaporkan apapun terhadap Nabi. Anak kejadian diselesaikan sendiri, tidak pernah dilaporkan Nabi, sehingga Nabi tidak mendengar hal-hal yang tidak baik terkait dengan perilaku sahabat. Itulah. Nanti kalau Anda punya keluarga kan juga mungkin Anda punya anak banyak, anaknya ruwet gitu. Jangan mudah dilaporkan baik. Ya Allah mak, putune sampean sing iki lho ya masalah ini. Loh, kadang kan ibu itu coba Anda lihat kalau pertemuan apa itu namanya? PKK ya. PKK pertemuan ibu-ibu. Itu kan koyoke masing-masing ibu itu jor-joran nakal-nakalan anak. Gitu kan? Anakku mbak ngene, ya Allah cuma ngono, anak saya tuh lebih parah loh. Kenapa kok bisa ngomong lebih parah, kok bangga dengan anaknya yang lebih nakal? Kenapa kita
Alhamdulillah anak saya terus solihah, anak saya baik, anak saya nurut. Paling enggak itu doa untuk anak-anak kita. Jangan cerita anak sing nakal, jor-joran nakal malah. Nek ngono jor-joran bojone sing beling. Jangan cerita begitu. Kita belajar dari sahabat. Sejak itu Ibnu Mas'ud mengatakan la arfa willahi ba'da hadisan. Sejak saat itu saya tidak pernah menceritakan pada Nabi. Itu kasusnya juga sama dengan Sayyidah Aisyah toh. Begitu Sayyidah Aisyah ngerasani Sayyidah Sofia, kemudian ditegur oleh Nabi, maka Sayyidah Aisyah mengatakan sejak saat itu saya nggak pernah cerita, nggak pernah nyebut nama. Sampai hadis ini kan juga mengatakan ana rajulan, saya katain Sayyidah, ada loh orang laki-laki yang begini. Tapi sopo, beliau nggak cerita sopo. Nah, itu kan untuk agar kita kemudian tidak jatuh pada hibah, tidak jatuh pada sesuatu yang nggak baik. Cuma luar biasa para sahabat. Qultu matur sapa ingsun ihtaja gawe dalil bihi kalan masuk al-Bukhari fi ikhbari rajuli. Hadis ini oleh Imam Bukhari dijadikan argumen, dijadikan dasar tentang bolehnya ikhbari rajuli, yaitu bolehnya menyampaikan sesuatu akhahu ing saudaranya bima yukolu, bima kelan barang yukolu yang diucapkan. Jadi boleh menyampaikan ucapan. Tapi ini kan kesannya menjadi kayak mengadu domba. Ini kayak mengadu domba antara Kanjeng Nabi dengan sahabat yang lain. Kesannya kan begitu, karena Ibnu Mas'ud kemudian Kanjeng Nabi ini kulo, sahabat itu loh ngomong gini tentang jenengan. Coba, akhirnya Nabi kan nggak enak. Beliau sampai kemudian sabar. Nabi Musa lebih parah aja sabar. Itu kan Ibnu Mas'ud kan kayak namimah koyoknya. Tapi dalam konteks ini Al-Bukhari enggak begitu. Tapi itu menunjukkan bahwa ketika ada orang yang dinilai tidak bagus perilakunya, boleh dilaporkan untuk diselesaikan. Jadi konteksnya begitu. Itu hadis kedua yang diangkat. Yang ketiga, riwayatna fi Sahih Bukhari juga an Aisyah, saking Sayyidah Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini malah Kanjeng Nabi sendiri. Kanjeng Nabi diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah mengatakan gini, ma'adzunnu, tidak kalau dalam bahasa kita tidak menduga sapa ingsun fulanan ing seseorang. Nabi juga enggak sebut nama loh. Nabi hanya menceritakan ke Sayyidah Aisyah, saya enggak kepikir loh anak orang kok gitu. Nabi itu konteksnya rasan-rasan, ada di antara sahabat Nabi itu yang munafik. Sampai kemudian ada tuh kayak kita. Ya Allah, saya nggak kepikir. Saya pikir Mbak itu tadi baik. Kan biasanya kita sering ketemu, sering ini. Ternyata menelikung di belakang. Nggak kepikir saya. Nabi itu, cuma Nabi nggak pernah cerita namanya sopo. Nabi juga nggak cerita. Nggak kok, ya Allah, saya nggak kepikir loh Mbak A itu tadi. Nggak, Nabi nggak. Kok yo enek wong tego, dan itu kan ada toh. Anda masih ingat hadis ifki di mana Sayyidah Aisyah pernah difitnah selingkuh. Jadi kalau fitnah itu biasa lah. Coba sekali Sayyidah Aisyah itu difitnah selingkuh. Sayyidah Aisyah itu putranya Abu Bakar. Abu Bakar itu salah satu sahabat yang kaya dan dermawan. Nah, di dalam kasus ini, coba Anda bisa bayangkan Abu Bakar itu orang baik, beliau sering membantu orang. Nah, ketika beliau itu di Madinah, ada salah satu sahabat dari muhajirin yang ke Madinah itu yang nggak punya. Nah, oleh Abu Bakar dikasih modal, dikasih, kalau bahasa kita orang itu dibantu, dikasih modal, dikasih rumah, dikasih macam-macam. Artinya kan Abu Bakar membantu dia. Nah, orang ini yang dibantu Abu Bakar tadi, ketika Sayyidah Aisyah kena fitnah, gak belani Sayyidah Aisyah, malah menguatkan bahwa Sayyidah Aisyah itu seperti yang terfitnah itu. Coba, apa kayak jengkelnya setengah mati Sayyidah Abu Bakar, sampai kemudian keluar kata-kata, lu sampean gak ngerti itu, andai kan gak tak bantu biyen. Nah, muncul ucapan itu dari Abu Bakar, sampai kemudian Allah Ta'ala negur Abu Bakar, kalau kamu membantu, jangan pernah diungkit-ungkit kembali. Tapi kan konteksnya aneh toh.
wong sing dibantu, kita sudah berusaha skripsi ini diwangi, digolekno literatur, digolekno ini, bahwa kita butuh atau ada masalah, dia malah ikut numpes kita. Itu kan jengkel banget. Tapi kan ada orang-orang begitu. Nah, ini Nabi juga begitu, menyadari enek sahabat yang dipercaya, karena Nabi mengatakan ma'adzunu fulanan wa fulanan. Saya tidak menduga loh kalau ada orang yang sudah diperbaiki, didekati, ternyata min dinina saking agama kita syai'an yang melakukan sesuatu. Qala Abu Lais, qala ngendika sapa Lais Ibnu Sa'ad, ahadruwati salah satu rawi kana rajulani minal munafikin. Siapa yang dirasani Nabi tadi? Yaitu orang-orang munafik. Nabi ngerasani, coba. Nabi ngerasani menceritakan perilaku orang munafik. Nabi rasan-rasan, berarti kan menceritakan aib orang itu dalam konteks tertentu boleh. Hanya Nabi ngajari kita tidak nyebut nama. Kok yono paling kalau kita gitu. Ya Allah kok yono ya wong kanca dhewe. Ketika bareng-bareng ternyata malah dia ngerebut calon suaminya. Misalnya, kok yo enek kanca dhewe kok ngono. Padahal mestinya kan ternyata memang itu bukan jodohku, Mbak. Ternyata jodoh sampean. Wis aman ambil aja lah. Kan mestinya gitu toh, bukan ngerebut. Hanya karena jodoh aja yang beda. Ya kan lebih bagus begitu toh. Alhamdulillah. Karena kalau itu kemudian nikah dengan Anda dan itu bukan jodoh kita, sangat mungkin kok cerai. Daripada cerai nanti setelah nikah kan kita berpisah sebelum menikah. Kan begitu mestinya. Kita perlu tegar kayak. Itu kan perlu tegar untuk Mbak alhamdulillah ternyata lebih clear sekarang ya, itu ternyata jodoh sampean bukan saya. Tak dukung Mbak, nanti lah sama nikah tak tekoni. Kan begitu. Sama dengan yang Ustaz sering bilang, dulu kita pernah dekat dengan seseorang, ternyata gak jadi nikah. Ya berteman aja, nggak perlu koyok. Biar akrab, misalnya gak jadi kok koyok gak kenal. Loh, dulu kita opo, sekarang kita opo. Biasa aja lah, Hanya kan tetap aja, hanya beda status. Kalau dulu statusnya teman, kemudian ketika dinikah kan menjadi legal, beda status saja toh. Kan relasi tetap jalan. Maksudnya begitulah. Kita kan harus dewasa. Ini dewasa atau apa? Nabi ngajari kita gitu. Konteks tertentu untuk rasan-rasan perilaku yang nggak baik dari seseorang itu dicontohkan Nabi, tapi Nabi tidak nyebut nama. Itu riwayat Sayyidah Aisyah. Seterusnya fi Sahih Bukhari wa Muslim an Zaid bin Arqam radhiyallahu an qala kharajna keluar sapa kita ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin ing dalam sebuah bepergian asoba yang ngenani ana saing menisa fihi ing dalam safar apa sidatun sesuatu yang luar biasa. Jadi suatu ketika Nabi itu perjalanan. Di dalam perjalanan itu mengalami sesuatu yang luar biasa dalam makna ekonomi. Jadi mungkin kehabisan modal, kehabisan sangu, macam-macam lah. Faqala kemudian ngucap sapa Abdullah bin Ubay, coba. Abdullah bin Ubay itu salah satu tokoh munafik. Nabi sama sahabat bepergian kehabisan sangu, kehabisan uang, kehabisan modal, mengalami sidah, sesuatu yang yang luar biasa. Orang munafik Abdullah bin Ubay itu mengatakan malah gini, la tumfiku, jangan ngasih sapa sira alaman ing atase wong inda Muhammad inda Rasulillah. Beno Kanjeng Nabi sak koncone enggak usah dibantu. Coba. Enak kan kadang gitu. Coba orang munafik Ubay. La tumfiku, enggak usah kamu ngasih kepada orang-orang yang bersama Muhammad. Hatta yang fadu, sehingga menghabiskan sapa mereka min hauli saking miliknya Muhammad. Ben sampai Muhammad itu bangkrut. Sampai segitunya. Faqala mongko ngucap sapa tadi Zaid bin Arqam lain rojakna mongko lamun bali sapa kita ilal Madinati maring Madinah layuh rijanna mongko bakal ditokno sapa azu orang-orang yang dimuliakan minha saking Madinah al adzalla
ing orang-orang yang rendah. Fa'ata itu mongko nekani sapa ingsun anabiya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Ucapannya Ubay bin Ka'ab tadi yang kedengaran para sahabat kemudian diadukan ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, Abdullah bin Ubay itu cerita begini, biarin Muhammad sampai entek bandane, biarin sampai mati coba. Nanti layuh rijanal azu minha al adal. Nanti orang-orang yang mulia di antara mereka akan hilang. Sehingga pengikut Muhammad itu hanya azal, orang-orang hina saja. Itu yang begitu loh, ada sejak masa Nabi. Ucapan itu, rencana itu dari orang munafik tadi, kemudian dilaporkan kepada Nabi. Fa'ata itu mengko datangi sapa ingsun an nabi ing Nabi, fa akhbartuhu, kemudian ngasih kabar sapa ingsun ing Nabi bidzalika. Kemudian itu diceritakan ke Nabi. Fa arsala mongko ngutus sapa Nabi ila Abdullah bin Ubay. Kemudian hadisnya panjang. Tetapi konteksnya adalah menceritakan perilaku tidak baik seseorang untuk kepentingan tertentu itu boleh, tidak termasuk ghibah. Apa yang dilakukan oleh Zaid bin Arqam tadi, menceritakan perilakunya siapa namanya Ubay, Abdullah bin Ubay, itu kan ghibah. Tapi karena disampaikan kepada Nabi agar bisa diselesaikan, maka kemudian itu tidak dianggap ghibah. Bahkan kemudian kasus Ubay ini Allah kemudian menurunkan ayat idza ja'akal munafiqun. Itu kan coba kan Quran sendiri juga nggak bicara nama, hanya bicara apabila datang kepadamu Muhammad orang-orang munafik. Tapi kasusnya kan jelas Ubay, tapi Quran tidak cerita. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa belajar kalau kita harus bercerita tentang perilaku yang nggak baik, maka kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Jadi kita cerita yang tidak baik tadi dalam rangka untuk iktibar. Karena tujuannya iktibar, mengambil pelajaran, maka tidak butuh kita cerita siapa orangnya. Yang kita ambil pelajaran adalah perilakunya. Maka itu boleh dan itu tidak termasuk ghibah. Wa fi sahih dan seterusnya hadisu Hindin. Kemarin masih ingat hadis Hindun imro'ati Abi Sufyan, yaitu bojone Abu Sufyan. Wa qauluha lan dawe ucapane Hindun lin Nabi inna Abu Sufyan, Kanjeng Nabi, Abu Sufyan suami saya itu rajulun sahihun, laki-laki yang pelit. Nabi melaporkan suaminya ke Nabi. Itu boleh untuk menjadi diambil solusinya. Yang lain adalah yang terakhir hadis Fatimah binti Qais. Fatimah itu banyak, ada Fatimah binti Nabi, Fatimah binti Qais, nanti Fatimah siapa lagi. Wa qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam laha maring Fatimah. Fatimah itu suatu ketika diceritani Nabi tentang beberapa karakter sahabat para suami masa sahabat. Coba Nabi menyebut sikap dan perilaku orang-orang. Ama Muawiyah, anapun utai Muawiyah, iku fasuluk. Suluk itu bisa bermakna licik atau jahat. Siapa namanya tadi Abu Sufyan iku pelit, lak Muawiyah itu agak licik, agak berperilaku yang kadang itu tidak jujur. Itu coba, itu kan ghibah juga. Wa amma Abu Jaham, anapun utai Abu Jaham falayadou, maka tidak pernah meletakkan al-aso ing tongkat ala atikihi ing atase keluargane. Artinya kalau Abu Jaham itu penyayang, tidak pernah marah, tidak pernah mukul anak istrinya. Nabi menyebut perilaku seseorang. Bahkan kalau Nabi di sini nyebut nama. Tapi dalam konteks untuk agar para istrinya tahu bojomu itu ngene iki lho perilakune. Agar dia tahu Nabi mengatakan ke istrinya, kalau Abu Muawiyah tuh perilakumu ngene, suaminya. Kalau ini Abu Jaham
yang keluarga Abu Jam harus paham Abu Jam itu perilakunya begini. Sehingga kayak kemarin toh, kalau orang yang mau nikah maka boleh mencari track record, apa namanya, jejak digital ya. Jejak calon suami kita itu kayak apa. Biasanya kan kalau kemarin ada saudara yang mau nikah dengan seseorang, sapa nduk calonnya niki, langsung dicari di Facebook. Ternyata ketemu, iki ya calonmu. Nggih. Langsung dideloki ning update statusnya. Oh, ternyata suamimu itu aktivis ini toh. Makanya hati-hati ketika update status. Maka jejak digital Anda dengan sangat mudah dilihat orang. Loh, kalau kemarin kasusnya ketika Dafali mau nikah dengan seseorang, kita hanya ngelacak lewat digital, lewat Facebooknya aja. Kita tunjukkan namanya ini, kita ketik ini, kita tunjukkan ini tah orangnya yang naksir sampean. Nggih. Kan tinggal deloki update statusnya. Oh, aktivis ngaji. Karena bolak-balik update ngaji, update apa. Coba kalau Anda misalnya aktivis ngerumpi, kan semua kan terlihat. Sehingga Anda tahu kan ketika ada orang ngelamar pekerjaan, HRD bagian seleksi SDM itu salah satu yang dilacak kan dari update status kita di sosmed. Kan tinggal golek, kita punya Twitter apa, punya Facebook apa, tinggal lihat. Selama ini track record calon pegawai kita itu kayak apa. Sehingga tidak sedikit orang kemudian belum dibaca prestasi yang lain, dengan melihat itu kita bisa memastikan kayak apa track record calon kita. Jangan mudah untuk update status yang enggak jelas. Karena itu akan tersimpan sampai ila yaumil qiyamah. Kan selama Google masih ada. Ini hadis-hadis yang dijadikan dasar terkait dengan persoalan bagaimana kita menyebut perilaku tidak baik seseorang. Pada konteks tertentu diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai ghibah. Baik, kita lanjutkan besok. Amriman sami'a ghibata sayhi, yaitu bagaimana kalau kita mendengar ada orang yang menghibah orang tua kita atau menghibah guru kita atau orang-orang yang menjadi panutan. Al-Fatihah. Nafa'na bima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.